Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 18:30 guys, masih di hari yang sama ya, di tanggal 6 Desember 2022 ya, hari Selasa guys. Untuk update global crypto market cap hari ini turunnya makin dalam di 2,04% ya. Kemudian untuk Bitcoin juga mengikuti di 2,65% untuk penurunannya dalam waktu 24 jam ini. Ethereum juga turun di 3,96%, BNB juga turun di 3,18%, XRP juga turun di 2,98% ya, dan sebagian besar kalau kita lihat di sini mengikuti induknya ya, yaitu Bitcoin, yang mengakibatkan hampir seluruh altcoin ini merah merona guys. Kita tunggu aja nanti update-nya. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, sesuai dalam grafik kita bisa lihat di sini tadi sempat turun yang cukup lumayan dan sekarang sudah mulai naik lagi guys. Ini bagus. Ini tandanya sudah mulai ada tekanan untuk pembelian, dan untuk menuju ke jalur pola bullish flag ini masih berlaku guys, dan kita akan nantikan apakah valid. Dan target berikutnya tentu saja akan menuju ke area resisten di sekitar harga 17.194 atau di sekitar MA 200 ya, di harga 17.393, dengan target utamanya ada di area ungu ini guys, antara di harga 17.900 sampai 17.606. Kita akan nantikan nanti update-nya seperti apa. Dan untuk penurunan hari ini ada beberapa yang mempengaruhi guys. Nanti kita akan cek seperti apa news yang berkembang belakangan ini yang mengakibatkan Bitcoin ini turun ya. Dan sebelum kita masuk ke informasi utama hari ini, kita ada sedikit update ya tentang Bitget, di mana sudah dirilis di akun Twitter resmi Bitget ya, bahwa Bitget Exchange yang versi web ini sudah live guys. Padahal dijadwalkan tadi itu belum lama ya, belum ada 24 jam guys, bahwa Bitget Exchange akan rilis sekitar 24 jam ke depan. Tapi ini belum masuk 24 jam sudah ada perilisan untuk Bitget Exchange ini guys. Kalau gitu kita langsung saja ya cek apakah sudah bisa atau belum ya. Klik aja di sini di bitget.exchange. Kemudian nanti akan dibawa ke halaman ini guys. Nah, ini adalah tampilan awal ya dari bitget.exchange. Linknya nanti akan saya sertain di deskripsi. Kalau kalian lihat di sini ada versi yang light dan versi yang advance guys. Nanti kita akan coba buka ya dua-duanya. Kemudian untuk marketnya tersedia untuk pairing Bitcoin, kemudian Ethereum, Bryce, dan juga USDT guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin tersedia untuk BNB dan Ethereum, kemudian untuk Ethereum belum ada ya. Kemudian untuk Bryce juga belum ada. Kemudian untuk USDT ini sudah ada guys. Antara lain untuk Bitcoin, Doge, Ethereum, Bryce, BNB, Shiba Inu, Cake, dan juga Matic guys. Jadi di sini baru beberapa koin aja yang bisa kalian lakukan untuk interaksi atau bertransaksi di sini. Kemudian kita coba buka untuk versi light-nya guys. Jadi versi light ini merupakan versi yang simple, dan ini adalah tampilannya guys. Hampir sama ya dengan exchange-exchange yang lain. Di sini juga tersedia untuk pairingnya Ethereum, Bryce, juga USDT ya. Kalian bisa ganti aja sendiri. Dan kalau menurut saya ya, tampilan grafiknya ini masih kurang bagus ya secara penilaian pribadi ya. Dan untuk fitur full screen-nya di sini juga masih belum bisa. Dan baru versi candlestick-nya yang bisa kita lihat ya untuk melihat pergerakan harga dari Bryce USDT ini guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk pending ordernya bisa dibilang sedikit ya, masih belum banyak yang melakukan pending order di sini. Artinya memang belum banyak lalu lintas transaksi yang terjadi di exchange Bitget ini guys. Kemudian untuk versi yang advance, seperti yang bisa kalian lihat ya, ini adalah tampilan yang advance, versi advance. Jadi banyak fitur yang tersedia di sini. Beberapa tambahan untuk indikator MACD juga ada, dan tampilan grafiknya masih seperti ini ya. Dan untuk pending ordernya masih sama juga, belum terlalu banyak di sini guys. Kita juga bisa lihat ada beberapa transaksi yang sudah dieksekusi di sini. Jadi seperti itu secara singkat atau first impression ya dari Bitget Exchange ini. Dan kalau menurut saya pribadi, saya maklumi karena masih baru, jadi mungkin masih belum banyak orang yang tahu dan masih banyak fitur-fitur yang belum tersedia. Jadi bisa dimaklumi guys. Kemudian kita akan coba lihat bagaimana respon dari para follower di Bitget-nya guys. Kalau saya baca secara keseluruhan di sini mungkin agak sedikit kecewa ya. Seperti Fiberjust ini, dia bilang tidak bekerja dengan baik dan apakah kamu bercanda katanya. Tapi tidak semuanya berkata jelek ya, seperti ini looks much better, jadi terlihat lebih baik. Ini versi HP-nya guys. Jadi kalau kalian buka untuk versi mobile ini tampilan seperti ini. Tapi kalau kalian buka versi web tampilan seperti ini guys.
Tapi versi mobile ini bukan aplikasi ya, tapi berupa browser guys. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri ya untuk respon ataupun first impression dari para follower tentang Bitget Async ini. Oke, kita langsung saja menuju informasi pertama guys, datang dari Watcher.guru ya. Dan ini bisa dibilang sebagai sebab utama kenapa market Bitcoin hari ini turunnya cukup lumayan guys. Jadi ada berita dari seorang announcer ya, ataupun pembawa acara, yaitu Jim Cramer, yang menyarankan ya untuk para investor segera menjual kripto mereka guys. Katanya Anda tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Jadi Jim Cramer ini adalah seorang pembawa acara di Mad Money di CNBC guys, dan juga pembawa acara di Squawk on the Street. Kita baca informasinya. Jadi di CNBC dan pembawa acara Uang Gila Jim Cramer menyarankan investor bahwa mereka masih punya waktu untuk menjual kepemilikan kripto mereka guys. Jim Cramer ini mendesak investor untuk menjual kripto mereka sebelum terlambat, karena dia yakin pasar bisa jatuh pada tahun 2023 nanti. Dia menambahkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjual kripto dan melompat ke kapal saat harga masih dianggap tinggi. Cramer memasukkan nama-nama cryptocurrency terkemuka yang menunjukkan bahwa mereka dapat runtuh selama resesi yang akan datang. Dia menamai Ripple, Cardano, Polygon, dan juga Dogecoin untuk jatuh lebih jauh dan mengklaim mereka bisa mencapai $0 guys. Tuan rumah CNBC juga memotret stablecoin selama segmen tersebut, dan Terra USD telah melakukan DPEG pada bulan Mei tahun ini dan turun menjadi $0 ya dalam 3 hari. Dia mengklaim bahwa Tether juga bisa menghadapi nasib serupa bersama dengan stablecoin lainnya di pasar. Cramer juga memberi label cryptocurrency sebagai aset spekulatif dan yang disebut aset digital selama segmen tersebut guys. Jadi karena si Jim Cramer ini merupakan seorang announcer ya, ataupun pembawa acara di sebuah acara TV yang sangat populer, sehingga para pemirsanya ya ini sedikit terpengaruh yang mengakibatkan kepanikan ya, sehingga pasar hari ini tuh turun karena ada penjualan yang lumayan besar guys. Dan itu wajar karena banyak orang yang mungkin juga malas ya mencari informasi dari sudut pandang yang lain, sehingga mereka panik duluan, takut ketinggalan, maka mereka jualan duluan guys. Padahal banyak juga para analis ataupun sentimen positif yang berkembang ya tentang kripto, dan mungkin mereka tidak mengetahui sehingga panik lebih dulu. Akibatnya mereka menjual kriptonya karena buru-buru, takut ketinggalan ya. Selain berita tersebut, diinformasikan juga ya dari Watcher.guru bahwa Inggris ini telah menyelesaikan rencana untuk regulasi kriptonya guys. Nah ini menarik ya. Jadi Financial Times telah melaporkan bahwa Departemen Keuangan Inggris saat ini sedang menyelesaikan rencana regulasi kripto. Berita tersebut mencakup perubahan regulasi besar-besaran ya pada sektor mata uang kripto dan bagaimana sektor ini berinteraksi dengan perusahaan asing. Di tengah kejatuhan FTX yang mengancam seluruh industri, regulasi cryptocurrency telah menjadi berita utama yang mendominasi. Selanjutnya, Inggris kini menjadi yang pertama ya mengambil tindakan nyata dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Regulasi industri cryptocurrency selalu menjadi titik fokus wacana seputar sektor keuangan. Apakah platform dan perusahaan diatur atau tidak, dan bagaimana hal itu berinteraksi dengan cita-cita kripto selalu menjadi dialog yang menarik. Itu sedikit bergeser dengan runtuhnya FTX dan dana pelanggan yang terancam oleh kejatuhannya. Sekarang, dengan banyak mencari cara untuk memerangi FTX berikutnya, Inggris telah mengambil tindakan menyelesaikan rencana untuk mengatur kripto di negara tersebut guys. Financial Times pertama kali melaporkan pengembangan dan menerapkan aturan menyeluruh di industri ini. Selain itu, perubahan tersebut mencakup batasan pada perusahaan asing yang menjual ke Inggris, ketentuan tentang cara menangani keruntuhan perusahaan, dan pembatasan produk iklan. Para menteri akan segera meluncurkan konsultasi tentang rezim peraturan yang baru, dan kata laporan itu, selanjutnya tindakan ini dilakukan setelah Perdana Menteri Rishi Sunak menyatakan perlunya regulasi yang efektif dalam industri cryptocurrency. Otoritas perilaku keuangan dilaporkan mulai menyelidiki berbagai perusahaan kripto yang berbasis di Inggris tahun ini. Selain itu, kekuatan yang baru diterapkan akan memberi FCA kemampuan untuk mengawasi industri secara lebih luas. Secara meyakinkan, ini semua bertepatan dengan rancangan undang-undang yang saat ini ada di parlemen yang mendukung pendekatan Inggris pasca Brexit terhadap regulasi keuangan. Amandemen rancangan undang-undang pada bulan Oktober memungkinkan pencantuman ketentuan tentang cryptocurrency saat ini guys. Nah ini juga menarik ya, dan mungkin dengan adanya berita ini juga menambah tekanan jual dari Bitcoin guys, karena takut regulasinya ini akan terlalu
mengekang sehingga sentimen negatifnya pun berkembang di masyarakat guys. Dan efek dari berita-berita tadi tentu saja ya pasti ada. Salah satunya seperti yang diinformasikan juga dari Watcher.guru ya, bahwa lebih dari sekitar 645 miliar dolar ini telah terhapus ya di US stock market today guys. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini efeknya cukup lumayan besar banget ya. Dan juga ada salah satu berita yang cukup mengejutkan, yaitu Circle USDC ini telah membatalkan guys rencana mereka untuk go public, di mana USDC dari Circle ini mempunyai valuasi sekitar 4,5 miliar dolar Amerika guys, dan ini besar banget dan ternyata nggak jadi guys. Ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa Bitcoin hari ini turunnya cukup deras. Jadi gimana menurut pendapat kalian guys? Apakah masih merasa bullish dengan kripto? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.